wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang morfologi batang yang beranggotakan saya Maulidina. Saya Rahma Jelita Gipani. Saya Fevi Afriani. Saya Nurul Febriansyah Fitri. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, topik yang akan dibahas pada materi ini yang pertama pertumbuhan batang, yang kedua sifat dan fungsi batang, yang ketiga bentuk batang dan cabang, yang keempat permukaan batang, yang kelima arah tumbuh batang dan cabang, dan yang keenam batang termodifikasi. Apa itu batang? Batang adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh ke atas, berkembang langsung dari plumula dan menghasilkan daun, cabang, serta bunga. Pertumbuhan batang secara morfologi mengacu pada perubahan bentuk dan struktur batang yang dapat diamati secara langsung. Pertumbuhan batang terbagi menjadi dua, pertumbuhan primer atau pemanjangan batang yang terjadi di meristem apikal atau ujung batang, dan pertumbuhan sekunder atau penebalan batang yang terjadi di kambium vaskular dan kambium gabus. Sifat-sifat batang. Yang pertama, negatif geotropisme. Negatif geotropisme atau tumbuh ke atas, batang tumbuh ke atas menjauhi gaya gravitasi. Yang kedua, memiliki nodus dan internodus. Nodus yakni buku, tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga, dan internodus adalah bagian di antara dua buku. Nodus dan internodus ini ada yang terlihat jelas dan ada juga yang tidak. Selanjutnya, struktur dan permukaan beragam. Batang bisa berkayu, bisa batang basah, dan batang rumput. Permukaannya dapat halus, beralur, berbulu, atau berduri. Dan sifat batang selanjutnya mengalami modifikasi. Contohnya pada kaktus. Kaktus menghasilkan batang fotosintesis yang pipih yang disebut cladopils yang menyerupai daun. Next. Fungsi batang. Fungsi utama batang adalah menyebarkan cabang yang memiliki daun, bunga, dan buah. Batang menghantarkan air, mineral, dan hasil fotosintesis. Beberapa batang juga berfungsi untuk menyimpan makanan, memberikan dukungan, perlindungan, serta membantu dalam perkembangan vegetatif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fevi Afriani. Kepada Fevi, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk batang dan cabang. Yang pertama ada batang bulat, yaitu batang ini memiliki penampang melintang berbentuk lingkaran. Batang bulat umumnya kuat dan kokoh sebagai penumpang utama tumbuhan. Salah satunya yaitu tanaman pepaya dan bambu. Yang kedua, ada batang bersegi. Batang ini memiliki penampang melintang berbentuk segi, bisa segi 4, segi 3, atau lainnya. Batang bersegi umumnya tidak sekuat batang bulat. Salah satu contohnya yaitu seledri. Next. Yang ketiga, ada batang pipih. Batang pipih ini memiliki bentuk pipih atau melebar menyerupai lembaran. Batang pipih biasanya berfungsi untuk fotosintesis dan menyimpan air. Salah satu dari contoh tanaman batang pipih ini yaitu kaktus. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk cabang. Yang pertama ada cabang monopodial, yaitu sistem percabangan monopodial ditandai dengan batang pokok yang tumbuh terus ke atas dan lebih besar dari cabang-cabang lainnya. Salah satu contohnya adalah pohon pinus. Next. Yang kedua ada
bentuk cabang simpodial, yaitu pada sistem cabang simpodial ini batang pokok sulit dibedakan karena pertumbuhan ujung batang terhenti dan diganti oleh cabang lateral yang tumbuh lebih lanjut. Cabang ini dapat bercabang lagi, salah satu contohnya yaitu sawo kecil. Next. Eh, Selanjutnya dikotom. Percabangan dikotom adalah pola percabangan di mana ujung batang membelah menjadi dua cabang yang sama besar dan sejajar, dan setiap cabang kemudian dapat membelah lagi, membentuk pola percabangan yang bercabang dua secara berulang. Salah satu contohnya yaitu tumbuhan paku kawat. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Jelita. Kepada Rahma, disilahkan. Baiklah, kita lanjutkan yaitu tentang permukaan batang. Yang pertama yaitu batang licin. Permukaan batang halus tanpa tonjolan atau adanya tekstur kasar. Eh, Batang ini sering ditemukan pada beberapa jenis pohon atau tanaman. Nah, di sini sebagai contohnya kita dapat melihat yaitu contohnya batang jagung. Yang kedua yaitu batang berambut. Batang berambut adalah istilah yang digunakan dalam menggambarkan batang yang memiliki serat atau rambut halus di permukaannya. Tanamannya seperti batang tembakau. Selanjutnya yaitu ada batang berduri. Permukaan batang yang dimiliki duri-duri yang tajam. Contohnya pada bunga mawar. Lalu ada batang bersayap. Batang bersayap biasanya lebih merujuk ke bagian yang memiliki elemen seperti sayap. Dalam konteks botani, yang ini sering terlihat pada biji dari beberapa spesies tanaman. Nah, salah satu bagian dari tumbuhan yang berfungsi yaitu untuk mendukung tumbuhan dan menghubungkan organ-organ tumbuhan lainnya. Contohnya seperti pohon spindle. Selanjutnya yaitu arah tumbuh batang. Yang pertama yaitu batang tumbuh menjalar. Batang menjalar adalah batang yang tumbuh merayap di permukaan tanah. Biasanya sering ditemukan pada tanaman perdu dan beberapa jenis tanaman penutup tanah. Ciri-cirinya yaitu terdapat di adaptasi lingkungannya. Tanaman ini biasanya tumbuh di area yang memiliki cahaya, sehingga mereka menjalar untuk mencari matahari. Lalu ada batang, contohnya seperti tumbuhan stroberi. Lalu ada batang yang tumbuh memanjat. Pada batang memanjat yang dapat tumbuh dengan cara melilit atau memanjat pada struktur lain, seperti dia memanjat pada pagar, pohon, atau dinding. Di sini biasa tanaman memanjat seringkali tumbuh di hutan atau area yang padat, di mana mereka bersaing untuk mendapatkan cahaya. Dengan memanjat, mereka dapat mencapai ketinggian yang lebih baik untuk fotosintesis. Pada tanamannya dapat kita lihat di sini yaitu tanaman anggur. Selanjutnya yaitu batang yang tumbuh di bawah tanah. Eh, Batang yang tumbuh di bawah tanah seperti umbi-umbian, biasanya eh, tanaman ini tanaman ini memiliki batang bawah tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Contohnya pada kentang. Selanjutnya arah tumbuh cabang. Sebagaimana penjelasan dari bentuk cabang tadi, mungkin di arah tumbuh cabang juga sama yaitu pertumbuhan monopodial. Di mana jenis pertumbuhan ini terdapat satu batang utama yang terus tumbuh ke atas, dan cabang-cabang lateral muncul dari batang utama tersebut. Biasanya dari monopodial ini, satu batang utamanya yaitu terfokus pada satu batang yang dominan, yang terus tumbuh ke atas tanpa bercabang di puncaknya. Lalu cabang-cabang lateral akan muncul pada titik tertentu pada batang utama, tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhan vertikal batang utama. Contoh tanamannya yaitu pohon cemara. Lalu pertumbuhan simpondial. Cabang simpodial adalah jenis pertumbuhan di mana batang utama tidak terus tumbuh secara vertikal, tetapi cabang-cabang lateral berkembang menjadi batang utama baru.
Biasanya pertumbuhan dari cabang ketika batang utama mencapai titik tertentu. Pertumbuhannya akan terhenti, dan salah satu cabang lateral akan mengambil alih sebagai batang utama baru. Proses ini memungkinkan tanaman untuk terus tumbuh meskipun batang utama telah berhenti tumbuh. Contohnya yaitu bunga mawar. Batang pada bunga mawar. Lalu, pertumbuhan dikotom. Pertumbuhan dikotom adalah jenis pertumbuhan yang di mana batang utama bercabang menjadi dua cabang yang sama besar pada titik tertentu. Setiap kali batang utama bercabang, dua cabang baru akan terbentuk, yang biasanya memiliki ukuran dan kekuatan yang sama. Dan proses ini dapat berulang, sehingga menghasilkan struktur yang berulang dan simetris. Contoh tanamannya yaitu tanaman pakis atau bisa paku juga kita sebutnya. Baiklah, kita kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Febriansa Fitri. Kepada Nurul, disilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang batang termodifikasi. Apa itu batang termodifikasi? Batang termodifikasi adalah batang yang mengalami perubahan bentuk dan fungsinya dari bentuk normalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan. Next. Nah, untuk jenis-jenis batang termodifikasi yaitu ada batang rimpang. Batang rimpang itu adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah dan menjalar. Batang rimpang itu berfungsi untuk perbanyakan vegetatif pada tumbuhan. Contohnya yaitu pada tanaman jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Dan yang kedua ada batang stolon. Batang stolon adalah batang yang tumbuh secara horizontal di atas permukaan tanah dan merupakan salah satu modifikasi batang. Fungsi batang stolon adalah perbanyakan vegetatif dan penyebaran tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki batang stolon yaitu ada stroberi, semanggi, pegagan, rumput teki, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada batang umbi. Batang umbi adalah bagian batang tumbuhan yang mengalami modifikasi dan membengkak untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu kentang, talas, ubi jalar, dan lain-lain. Selanjutnya ada batang sulur. Adalah cabang lateral yang dimodifikasi menjadi organ memanjat pada tumbuhan. Contohnya yaitu kacang manis, bunga markisah, mentimun, kacang polong. Next. Batang cladodia adalah modifikasi batang yang tipis, seringkali berbentuk pipih dan menyerupai daun. Contohnya itu seperti kaktus, ragi, kantong semar. Dan yang terakhir ada batang duri. Batang duri adalah batang yang mengalami modifikasi sehingga menjadi keras dan tajam dan berfungsi untuk melindungi tanaman dari herbivora. Contohnya yaitu seperti kaktus, gembili, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator.